Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, manusia hidup dan diberikan kekuatan serta kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah tanpa maksud dan tujuan. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini manusia diperkenalkan dengan yang namanya tanggung jawab. Dalam bahasa agama, tanggung jawab itu kita kenal dengan istilah amanah. Dan amanah inilah yang nantinya akan dievaluasi, akan diperhitungkan, diakuntabilasi, ya, artinya apakah sesuai hitung-hitungannya, apakah relevan, dalam bahasa Al-Quran akan dihisab. Dengan demikian maka kalau kita hubungkan dengan spirit Iqra bismi rabbik, manusia seharusnya menyadari sepenuh hati bahwa tidaklah sebuah pemikiran didiskusikan, dipromosikan, dipropagandakan sampai kemudian pada tahap diaktualisasikan kecuali telah bisa diverifikasi dan divalidasi oleh Al-Quran itu sendiri. Al-Quran bisa kita sebut sebagai sebuah kitab yang membimbing bagaimana manusia berpikir dan bertindak. Oleh karena itu, orang-orang terdekat Rasulullah adalah orang-orang yang mereka memiliki kecintaan di dalam membaca Al-Quran. Tujuannya adalah untuk menjadikan pikiran mereka, hati mereka, bahkan perilakunya seperti tanaman yang terus mendapatkan asupan air, nutrisi, dan segala zat yang dibutuhkan untuk bertumbuh, berkembang, dan memberikan buah. Jadi bukan sekedar berorientasi pada bagaimana mendapatkan pahala kelak di yaumil akhir, tetapi juga memberikan manfaat langsung, maslahat nyata dalam kehidupan. Nah, orang-orang yang menjadikan Ramadan dengan semangat Quran adalah orang-orang yang menjadikan pikirannya dituntun oleh Al-Quran itu sendiri, dibimbing, disirami, sehingga ada nuansa kesegaran di dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi yang menjadi problem saat ini adalah kita berada di sebuah era di mana sebuah informasi kadang mengandung nilai-nilai pikiran, dan karena begitu jauhnya jarak kita dengan Al-Quran, mungkin begitu, atau sebagian besar umat Islam ini seperti itu kondisinya, menjadikan kita tanpa sadar telah hidup dengan menggunakan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan Al-Quran itu sendiri. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, di Indonesia biasanya itu ada sebuah narasi yang coba membenturkan antara Quran dan Indonesia, atau Islam dengan Indonesia. Pikiran seperti ini sebenarnya adalah pikiran yang tidak terbuka. Dia masih di dalam tempurung, ya, seperti katak di dalam tempurung yang tidak melihat bahwa Al-Quran itu sebenarnya menantang akal pikiran. Pada saat yang sama, sebagian besar di antara umat Islam merespon hal-hal seperti itu dengan cara yang cukup emosional. Padahal langkah terbaik untuk memberikan jawaban bahwa Quran itu adalah cahaya matahari yang dibutuhkan dalam manusia beraktivitas kehidupan adalah hal yang sangat mudah. Seperti kita lihat saat ini, fenomena di mana tidak sedikit penguasa berperilaku yang tidak lagi mengindahkan nilai-nilai amanah, nilai-nilai tanggung jawab, nilai-nilai konsistensi, bahkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri,
menunjukkan bahwa secara psikologis dan pemikiran mereka adalah orang-orang yang begitu haus dengan nutrisi dari Al-Quran itu sendiri. Dan sebagai umat Islam, merujuk pada pendapat Allahyarham Ustaz Abdullah Said, mereka bisa dikategorikan sebagai orang yang harus kita santuni, orang yang harus kita sayangi, orang yang harus kita rangkul untuk melihat kebenaran dan betapa mereka sangat haus ruhaninya dengan Al-Quran itu sendiri. Selamanya manusia akan berpikir secara salah, akan bertindak secara sesat, sejauh dia tidak menemukan apa yang bisa menjadi jawaban dari dahaga ruhaninya itu, ya, dari kehausan psikologinya itu, sehingga pemikiran, perilakunya cenderung destruktif, bahkan ugal-ugalan melahirkan sebuah kerusakan dan menurunkan kualitas kebaikan di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sebagai sebuah renungan bagi kita semua, sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu an mengatakan, sekiranya hatimu bersih, maka engkau tidak akan pernah kenyang untuk membaca Al-Quran. Itu berarti bahwa sekiranya kita memang punya niat tulus dalam kehidupan ini menghadirkan maslahat, maka tentu kita tidak akan pernah keluar, kita tidak akan pernah jauh, apalagi sengaja menyimpang dari tuntunan Al-Quran itu sendiri. Dan hari ini serta ke depan, bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin-pemimpin muslim yang memiliki kesadaran, komitmen, dan kesiapan untuk memperjuangkan dan berkorban dengan nilai-nilai Quran itu. Seperti sebuah lagu bahwa Indonesia benar-benar sedang merintih kesakitan karena perilaku manusia yang menyimpang dari tuntunan Al-Quran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.